Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Apa kabar Ibu dan Bapak semuanya? Saya ke Palembang ini pulang kampung, Ibu semua. Ibu saya orang Palembang, ya, wong kita Galo ya. Ibu saya berkakak adik itu ada 10 orang. Sebagian ada di Kota Batam, sebagian ada di Palembang. Jadi setelah ini nanti saya akan datang ke rumah uwak-uwak saya, ya, kakak-kakaknya ibu saya. Sehingga saya senang kalau diberi kesempatan berdakwah di Palembang sekaligus pulang kampung, kampungnya ibu saya. Saya punya nenek, saya panggilnya Maknya. Ada nggak di sini manggilnya Maknya juga? Apa saya saja? Maknya saya orang Meranjat, ibu-ibu semua. Hah? Oh ya. Iya betul. Jadi itulah sebabnya kenapa ini belum masuk ceramah ya Bu, baru menyapa. Itulah sebabnya kenapa waktu adik saya Ria Ricis menikahnya ditayangkan di salah satu stasiun TV dan memakai adat Palembang. Dan beliau menari tari pengantin ya. Hah? Hah? Pagar pengantin, tari pagar pengantin, Masya Allah. Itu sedikit dari saya. Sebelumnya tentu saja saya ingin menyapa, Masya Allah, guru sekaligus sahabat bagi saya dan keluarga, Ibu Direktur dan Bapak ya dan suami dari PT Zafa Mulia Mandiri, Ibu Hajah Rafika Fitrianti dan Bapak Gusti yang memang kami mengenal beliau, saya dan suami mengenal beliau sudah lama sekali. Pada saat kita berangkat umroh, saya baru menikah dan bulan madunya pergi umroh dan pergi ke Mesir, bertemu dengan kedua suami istri yang saleh dan salihah, Masya Allah. Dan Allah takdirkan bertemu kembali pada hari ini, sekaligus bahagianya bisa membersamai para alumni Zafa Tour, ya, Masya Allah. Dan yang saya hormati Ketua Umum BKM Masjid Darus Said Bapak Haji Muhammad Faruk. Assalamualaikum Bapak. Dan juga yang saya hormati Sekretaris Umum BKM Masjid Darus Said Bapak Dr. Afriantoni. Assalamualaikum Bapak. Serta Bendahara Umum BKM Masjid Bapak Muhammad Sabirin dan Koordinator Peribadahan Bapak Haji Nazar Manto. Seluruh ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu dan bapak-bapak Zafatur, alim ulama, tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu. Hari ini saya tidak sendiri karena saya bersama dengan anak saya yang pertama. Assalamualaikum. Kaifa haluki? Masmuki? Maryam. Maryam ini anak saya yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian. Beliau mengatakan mau jadi ustazah katanya. Ya Allah, amin. Di sini banyak orang-orang saleh nih. Doanya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Saya belum mulai ceramah, baru cerita ya Bu. Dan Maryam mengatakan, Uma, kalau Maryam pertama kali di depan orang banyak suka deg-degan katanya. Jadi saya katakan kalau Uma ceramah, Maryam sudah libur sekolah, mau nggak temenin Uma ceramah? Supaya Maryam nggak deg-degan lagi. Maryam deg-degan nggak? Lihat ibu-ibunya ramai pada hari ini. Nggak deg-degan? Nggak? Iya. Baik, hari ini sebagai permulaan kita baca sama-sama bersama dengan Maryam. Maryam akan baca surah Al-Fatihah dan surah Al-A'la. Surah yang sangat dicintai oleh Rasul, surah yang Rasul sering kali baca di rakaat pertama dalam sholat Idnya, dalam sholat witirnya, atau dalam sholat Jumat.
Maka kita baca sama-sama surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan surah Al-A'la. Mari yang baca mohon izin juga kita bersama-sama membacanya. Tafadhali ya Maryam. Pelan-pelan. Pelan-pelan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Masya Allah, terima kasih Maryam. Hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa sudah 17 hari, betul? Kita menjalankan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan. Ada yang sudah khatam Al-Qur'annya, Ibu dan Bapak semuanya? Masya Allah, belum? Masih ada waktu 13 hari, sekitar 2 minggu untuk kita menghatamkan Al-Quran. Saya menasihati diri saya sendiri, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mengamalkan sesuai nama Ramadan. Bulan Ramadan ini dijuluki juga sebagai Syahrul Quran atau Syahrul Tilawah. Betul ya Ibu sekalian ya? Mari kita mulai Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di bulan suci Ramadan, di mana di dalam kalender Hijriyah bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9. Kita mengenal ada namanya bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, bulan Rajab, bulan Sya'ban, yang ke-9 bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, setelah itu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Pertanyaannya, kenapa bulan suci Ramadan dijuluki atau dinamakan sebagai Ramadan? Ramadan berasal dari kata ar-ramda, ibu-ibu sekalian. Ya, dikarenakan di bulan suci Ramadan di Jazirah Arab itu sangat panas, saking panasnya membakar daun-daun yang kering. Maka dinamakan Ramadan agar dia bisa membakar. Membakar apa ibu-ibu semua? Membakar dosa-dosa kita dari berbagai macam kesalahan yang kita lakukan dengan amal-amal saleh. Jadi bulan suci Ramadan membakar dosa-dosa kita, membakar maksiat kita dengan amal-amal saleh. Itu sebabnya bulan suci Ramadan ini dijuluki banyak sekali namanya. Ada Syahrullah, Syahrul Ramadan, Syahrullah. Segala sesuatu tadi dikatakan oleh guru kita sama-sama, Syahrul Ramadan disebut Syahrullah. Segala sesuatu yang disematkan dengan nama Allah pasti dia mulia.
Kitabullah. Kitabullah apa ibu-ibu semua? Al-Quran. Baitullah mulia enggak? Baitullah apa? Ka'bah. Kemudian Khalilullah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia. Namanya disebutkan di akhir salat kita, mulia. Begitu pula dengan syahrul Ramadan, dijuluki syahrullah, bulan yang mulia yang dipilih oleh Allah untuk diturunkan sesuatu yang mulia, yakni Al-Quran. Makanya bulan Ramadan dijuluki juga sebagai syahrullah, syahrul Quran, syahrul tilawah. Panas kipas anginnya ke sini. Berikutnya ibu-ibu semua, ada yang tahu lagi julukan-julukan untuk syahrul Ramadan? Syahrul Maghfirah, bulan di mana Allah banyak mengampuni dosa-dosa kita. Selain syahrul Maghfirah, syahrul Rahmah, bulan di mana Allah banyak memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Ada lagi syahrul Sabr, bulannya sabar. Ibu-ibu dan bapak-bapak kalau puasa memerlukan kesabaran atau tidak kira-kira? Puasa itu kita tidak hanya sabar menahan, sabar itu artinya menahan. Tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi bulan suci Ramadan disebut juga sebagai sabar. Sabar kenapa? Dikarenakan kita menahan anggota badan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa menahan mata dari bermaksiat kepada Allah. Dinamakan bulan puasa mempuasakan lisan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Bulan suci Ramadan tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi menahan seluruh anggota badan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa bicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau mungkin dulu Ramadan dosa lisan ini banyak nggak Bu? Apa dosa lisan? Ada dusta, betul? Ada ghibah, ada namimah, adu domba, ada kata-kata kasar, kata-kata keji. Kadang-kadang kita mengata-ngatai anak kita sendiri dengan kata-kata yang tidak baik misalnya, atau mengata-ngatai suami, atau mengata-ngatai sahabat kita sendiri. Jadi puasa lisan. Tidak ada gunanya orang puasa menahan lapar dan haus, tapi dia masih berkata-kata kotor atau kata-kata yang menumbuhkan nafsu syahwat. Gak butuh Allah itu lapar dan hausnya, karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Gak boleh berkata-kata yang sia-sia. Maka puasa artinya juga kita menahan lisan dari kata-kata yang tidak ada gunanya, kata-kata yang banyak mudaratnya. Tangan, puasakan tangan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang tangan ini berbuat tidak adil, berbuat zalim, ya. Maaf. Terima kasih. Kadang tangan kita ini mengambil kepada yang bukan haknya. Puasakan tangan, puasakan kaki kepada tempat-tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Enggak apa-apa, enggak usah dipasang, Mbak. Sehingga kalau kita membicarakan Ramadan disebut juga sebagai syahrul sabar, bulan penuh kesabaran. Itulah sebabnya kenapa kalau amal-amal saleh lainnya biasanya akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Amal-amal saleh kita ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau puasa, pahalanya atas tanggungan Allah. Artinya kalau sudah atas tanggungan Allah, pahalanya unlimited. Kenapa? Orang-orang yang berpuasa pasti orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar, ibu-ibu lihat nanti dalam surah Az-Zumar ayat 10, pahala tiada batas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berpuasa di dalamnya terhimpun semua kebaikan. Kalau puasa malu kita kalau berkata-kata yang buruk, betul Bu? Kalau puasa nggak mungkin, mustahil kalau berzina. Kalau berpuasa mustahil dia mencuri. Kalau berpuasa mustahil menonton hal-hal yang dibenci oleh Allah. Orang-orang yang berpuasa, puasa menjadi benteng dan perisai baginya. Dia pasti malu melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Maka orang-orang yang berpuasa di dalamnya terhimpun semua kebaikan. Orang yang berpuasa aliran darahnya kecil,
sementara syaitan masuk melalui aliran darah. Makanya kalau kita berpuasa cenderung nggak mau, malas kita buat maksiat. Orang puasa bersemangat melakukan amal-amal soleh. Dan bulan puasa, Maryam akan baca nanti surah Al-Baqarah ayat 183, disebut juga sebagai syahrut tarbiyah. Apa itu? Bulannya pendidikan. Kenapa disebut bulan pendidikan? Karena bulan suci Ramadan mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita baca sama-sama, hayya ya Maryam. Anti taqra'i surah Al-Baqarah ayat 183. Kita baca sama-sama. Tafadhali ya Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum Surah Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Puasa dianjurkan atau bukan dianjurkan, diwajibkan untuk orang beriman saja untuk mencapai derajat takwa. Apa makna takwa? Takwa bermakna kita berusaha semaksimal yang kita bisa mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa-apa yang Allah larang. Jadi 1 bulan ini adalah pendidikan kita untuk jadi orang bertakwa, makanya ibadahnya banyak. Di bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul siyam, kita puasa. Setelah puasa kita ngapain lagi teman-teman sekalian? Biasanya bulan suci Ramadan kita menghidupkan malam, qiyamul lail. Ibu dan bapak, kita melaksanakan salat tarawih, betul? Mudah-mudahan di masjid ini walaupun sudah setengah bulan berlalu, shafnya masih stabil. Kadang-kadang di masjid-masjid lain, hari pertama Ramadan shafnya penuh. Sudah setengah Ramadan mengalami kemajuan. Kemajuannya apa? Kemajuan shaf. Di sini maju nggak shafnya nih Pak? Masih banyak. Nggak jauh berbeda, Masya Allah. Apalagi nanti di 10 malam terakhir, ibu-ibu buat kue dari sekarang Bu. Nyediain hampers, hadiah lebaran dari sekarang. Biar 10 malam terakhir nanti bisa fokus. Teman-teman bukber boleh, bukber iftar, buka bersama, tapi jangan ditinggalkan tarawihnya. Tarawih untuk perempuan memang yang paling utama berada di rumah, memang waqarna fi buyutikunna, memang paling utama di rumah. Namun kalau sudah dapat izin suami, kalau urusan rumah sudah selesai, meninggalkan rumah tenang, pergi ke masjid tidak ada fitnah, kenapa tidak kita ke masjid? Biasanya kalau sendiri khawatir nanti malas dan ngantuk ibu-ibu sekalian. Tapi kalau di masjid yang 1 tahun 1 kali, tarawih kan 1 tahun 1 kali, betul? Kalau kita ke masjid, dengar bacaan imam yang merdu, bacaan imam yang bagus, kanan kiri kita khusyuk salatnya, yang tadinya kita malas, kita jadi semangat. Wah, kanan kiri saya salatnya sangat semangat, kita pun jadi semangat. Jadi kalau mau memakmurkan masjid, silahkan. Kalau dapat izin dari suami, rumah pun ditinggalkan, nggak ada masalah, nggak ada fitnah, silahkan ramaikan masjid-masjid kita. Belum lagi biasanya di masjid-masjid ini ada banyak da'i dan da'iyah yang memberikan ceramah-ceramah kepada kita, yang tadinya kita malas jadi semangat lagi. Betul ibu-ibu sekalian? Jadi silahkan kalau ada kesempatan untuk sholat di masjid, kita ramaikan masjid supaya kita bersemangat akan sisa-sisa Ramadan ini. Berikutnya kita akan bahas keutamaan bulan suci Ramadan. Tentu saja bulan suci Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Maryam akan baca surah Al-Baqarah ayat ke-184 yang menginformasikan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Hayya ya Maryam, tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul فمن شهد منكم الشهر فليصم
Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil dan seterusnya. Bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, di mana Rasulullah banyak baca Quran bersama dengan malaikat Jibril. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Quran di rumah kita? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasul katakan khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bulan suci Ramadan jadi momentum untuk kita yang mungkin sebelum Ramadan masih jarang berinteraksi dengan Quran. Kita mau Ramadan ini kembali kepada Al-Quran. Bayangkan kalau seorang muslim tidak ada pondasi Al-Quran di dalam dirinya. Ibu punya anak ibu sekolahkan ke sekolah-sekolah terbaik, namun ibu lupa mengajarkan Al-Quran kepada dirinya. Dia jadi orang-orang hebat, namun tidak punya pondasi agama. Tidak mungkin seorang muslim bisa hidup tanpa Al-Quran. Kadang-kadang kita mau membuat anak kita pandai dengan masuk ke sekolah-sekolah hebat, les-les yang luar biasa. Kita bangga dengan itu, namun kita tidak malu kalau anak kita tidak bisa baca Quran. Harusnya kita malu ibu-ibu sekalian, pun diri kita harusnya malu di usia segini, misalnya masih malas dengan Quran. Indonesia mayoritas muslim, tapi dikatakan sekitar 60% orang-orangnya masih buta huruf untuk membaca Al-Quran. Padahal dai di mana-mana banyak, guru ustadz-ustadzah di mana-mana banyak, masjid setiap berapa meter banyak. Kenapa belum juga kita berinteraksi dengan Quran? Makanya dikatakan kalau kita mau betul-betul bersama dengan Quran, maka amalkan 5 hal. Pertama, Al-Quran itu engkau baca setiap hari. Saya tanya pada guru saya, ya Syekh, kapan waktu terbaik bersama dengan Quran? Kata beliau, di awal hari, sebelum engkau melakukan segala sesuatu. Karena kalau sudah berangkat kerja, kalau sudah beraktivitas, engkau akan sibuk. Hari-harimu akan sibuk, jadi begitu bangun, awali dengan baca Quran. Apalagi kita sekarang bulan Ramadan, ibu-ibu dan bapak-bapak bangun sahur. Sebelum sahur baca Qurannya, nanti ba'da sahur, ba'da salat subuh, baca lagi Qurannya menunggu syuruk misalnya. Bersama dengan Quran harus baca. Dan setiap keluarga harus ada waktu bersama Al-Quran. Bapak jangan sampai nggak bisa baca Quran, anak-anak kita sudah pandai. Anak-anak kita akan mengatakan, bapak saja nggak baca Quran, bapak saja nggak sholat di masjid. Anak-anak kita sudah bisa berkata begitu, betul Bu? Ibu-ibu harus pandai baca Quran. Nanti anak kita mengatakan, ibu saja nonton sinetron terus, nggak pernah baca Quran. Ibu saja selalu lihat handphone terus. Quran dibaca setiap hari. Katakan pada anak kita, tanya pada anak kita, nak, kalau kita di rumah, kalau mama di rumah, biasanya mama ngapain nak? Kalau dia jawab mama masak, mama bersih-bersih, mama baca Quran, itu bagus, Masya Allah. Jangan sampai anak kita mengatakan, mama kerjanya nonton sinetron terus, mama kerjanya lihat handphone terus, nggak ngurusin anaknya. Ada Bu, anak-anak yang mengatakan begitu. Jadi kalau kita mau dekat dengan Quran di bulan suci Ramadan, baca. Dan harus punya target. Targetnya mau khatam berapa kali? Atau mungkin 1 bulan 1 kali, nggak apa-apa. Atau 1 bulan Ramadan 2 kali, silahkan. Yang penting baca setiap hari. Kedua, Al-Quran itu dihafalkan. Ibu-ibu udah hafal berapa juz? Coba umat tanya Maryam. Maryam belajar Qurannya setiap hari atau seminggu sekali, atau bagaimana belajar Qurannya? Baca Qurannya setiap hari. Setiap hari. Berapa jam sehari belajar Quran? Sehari 2 jam. Oke. Biasanya kalau belajar Quran, belajarnya ngapain aja Maryam? Baca Quran. Setelah baca, murajaah, mengulang kembali hafalan yang kemarin-kemarin. Setelah itu menghafal, menambah hafalan baru. Setiap hari 2 jam. Kemudian sekarang Maryam sudah hafal berapa juz Al-Qurannya? Oh, Maryam ngafalin dari juz berapa? Juz 30, kemudian
Juz 29, kemudian juz 28. Susah nggak Maryam belajar Quran? Nggak terlalu. Awal-awal susah? Awal-awal susah. Sekarang susah nggak? Enggak. Kalau menghafal susah nggak? Susah. Kalau ayatnya panjang susah Bu, katanya. Kata ibu-ibu, Maryam masih kecil, bagai mengukir di atas batu. Hari ini hafal, hari ini baca, langsung hafal. Ibu-ibu yang sudah berumur, bagai menulis di atas air. Hari ini hafal, aduh. Kayaknya otaknya udah penuh kayaknya. Ya. Tapi nggak ada kata terlambat ibu-ibu sekalian. Nggak ada kata terlambat. Maryam menceritakan satu hari beliau menyisihkan waktunya 2 jam untuk bersama dengan Quran. Setiap dari kita punya waktunya masing-masing, walaupun cuma 15 menit, tidak apa-apa. Yang penting istiqamah. Tadi Maryam katakan, Maryam belajarnya apa? Baca dulu. Jadi, ini karena ada Maryam, saya ceritakan Maryam, gak apa-apa ya Bu. Jadi Maryam belajar baca. Kalau baca itu biasanya ada salah-salahnya nggak kalau Maryam baca? Ada salahnya. Kemudian diapain sama gurunya? Dibetulin. Apa yang salah-salah nak bacaannya? Huruf-huruf. Ternyata kalau kita baca Quran dalam surah Muzammil ayat 4 dikatakan warattilil Qur'ana tartila. Kita baca Quran dengan tartil, di mana kita baca Quran dengan perlahan-lahan, kita baca Quran dengan hukum tajwid yang betul, di mana dalam Quran itu ada huruf-huruf. Huruf-huruf itu harus dibaca dengan betul. Huruf apa yang Maryam susah menyebutkannya biasanya? Huruf-huruf tebal atau huruf-huruf apa yang biasa Maryam susah? Kadang-kadang susahnya huruf apa? Huruf syaddah yang tasydid. Yang ada tasydidnya Maryam suka salah-salah atau bagaimana? Huruf-huruf tebal. Sod, do, to, go gitu. Susah? Nggak terlalu. Jadi pertama Maryam belajar baca katanya. Dalam belajar baca itu dia akan dibenarkan bacaannya oleh gurunya. Itu sebabnya kalau kita Bapak dan Ibu mau belajar Quran harus punya guru. Saya yakin di masjid ini juga pasti ada ya program-program belajar Quran, atau ibu-ibu cari program-program belajar Quran supaya kita baca Qurannya dengan tartil, pelan-pelan. Kedua, Quran itu dihafalkan. Tadi Maryam cerita, Maryam mengulang-ulang kembali yang sudah dihafal kemarin, diulang lagi. Uma mau tanya, Maryam hafal Quran, mulai belajar Quran, hafal Quran dari umur berapa? Dari umur 2 tahun. Sekarang umurnya berapa? Bosen gak sih? Enggak ya. Jadi Maryam bilang belajar Qurannya dari umur 2 tahun. Termasuk kita ibu-ibu sekalian, tidak ada kata terlambat. Kita belajar Quran dan juga tidak hanya sekedar baca, tapi juga berusaha menghafalkannya. Tadi ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu sudah hafal berapa juz? Di sini banyak ahlul Quran, tapi di sini ada juga yang kayaknya juz jambu, juz mangga, juz stroberi gitu. Ya, walaupun satu hari satu ayat kita tambah hafalan kita. Ada kisah Bu, di zamannya Nabi ada seorang imam yang kalau mengimami sholat beliau suka membaca surah Al-Ikhlas sampai jemaah itu protes dan mengadu kepada Nabi, ya Nabi, imam ini kalau baca selalu surah Al-Ikhlas. Kemudian Nabi memanggil, kenapa engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas? Kata imam ini, dikarenakan aku mencintai surah Al-Ikhlas. Maka Nabi doakan, mudah-mudahan dengan surah Al-Ikhlasmu itu membawamu menuju ke surga Allah. Tapi kalau kita sholat bacanya surah Al-Ikhlas terus, coba jujur, karena kita cinta Al-Ikhlas atau karena hafalnya? Karena cinta dan hafal, atau karena hafalnya Al-Ikhlas aja? Ya, kadang-kadang bapak-bapak jadi imam, ya, Pak, kata anaknya, Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi, ya. Berarti ini jadi tantangan buat kita, ibu dan ayah, untuk menambah hafalan Al-Quran kita. Karena Al-Quran bisa cepat dihafal kalau kita membacanya dalam sholat.
Jadi walaupun cuma satu hari satu ayat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Yasin, satu ayat kan, Shadaqallahul azim ya. Walaupun cuma satu ayat, tapi kok kayaknya kebangetan kalau cuma satu ayat ya Bu ya. Ya, hafalkan walaupun cuma satu ayat, baca hafal. Kemudian yang kedua, ketiga, tadabbur. Kita memperhatikan, menghayati, memahami apa yang dimaksud oleh Allah, apa maksud dari kandungan ayat tersebut, apa asbabun nuzulnya, bagaimana cerita ayat itu bisa turun sehingga kita bisa memahaminya, menghayatinya. Keempat, kita amalkan. Apa yang sudah kita pelajari kita amalkan. Saya waktu itu menghafal Bu, surah Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik untukmu. Boleh jadi apa yang kamu suka itu tidak baik untukmu. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Saya hafalin ayat itu. Tiba-tiba Allah berikan saya ujian. Maryam punya berapa adik? Adik yang paling kecil namanya siapa? Sulaiman. Itu ada sakit nggak sih Maryam? Nama sakit atau nama kelainannya apa? Sindrom nggak bisa. Sindrom yang selalu merasa lapar, namanya sindrom Prader-Willi. Tiap hari Sulaiman diapain supaya sehat? Tiap malam diapain? Tiap hari Sulaiman disuntik. Sulaiman apalagi? Ikut terapi-terapi juga? Iya. Jadi Maryam diberikan ujian oleh Allah. Ada yang paling bungsu, ada kelainan langka, ada sindrom. Ketika Sulaiman ada dalam kehidupan kami, kemudian saya ingat ayat itu. Boleh jadi apa yang kita tidak suka, yang buat kita sedih, itulah yang terbaik untuk kamu, kata Allah. Saya baca, saya hafalkan, dan berusaha diamalkan. Boleh jadi apa yang kita nggak suka. Kenapa ya Allah? Ujiannya begini banget ya Allah. Ujiannya berat sekali untuk kami ya Allah. Tapi kata Allah, boleh jadi apa yang kamu tidak suka, itulah yang terbaik untuk kamu. Sehingga sekarang ketika melihat Sulaiman menjadi guru kesabaran. Ya Bu ya. Kadang-kadang kita diberikan ujian, guru kesabaran, guru menjadi tangguh, jadi kuat, jadi bersandar kepada Allah. Kalau kita sandar pada diri kita sendiri nggak kuat. Tapi kalau kita punya sandaran Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kuat. Jadi kembali lagi bersama dengan Al-Qur'an. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa meninggalkan Al-Quran, sementara Al-Quran dalam kehidupan kita dia sebagai petunjuk. Tadi Maryam baca ya, surah Al-Baqarah ayat ke-184. Quran itu sebagai petunjuk. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, petunjuk bagi semua manusia. Ada orang-orang yang gak baca Quran, bagaimana dia mendapatkan petunjuk dalam kehidupannya? Al-Quran tidak hanya petunjuk, tapi Al-Quran sebagai obat dalam kehidupan kita. Obat apa? Obat hati, obat fisik yang sakit, obat terkena sihir. Al-Quran kepada kehidupan kita, dia berfungsi sebagai obat ibu-ibu sekalian. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita suka sedih, betul Bu? Ya, kadang-kadang kita merasa kehidupan kita susah, maka dia menjadi obat hati. Dalam surah Al-Isra ayat ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran untuk menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi Al-Quran sebagai obat dalam kehidupan kita. Kadang sedih, ibu-ibu kalau sakit, Maryam misalnya sakit ya, kita baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian kita usapkan kepada tubuh yang sakit. Begitu pula ketika mau tidur, Maryam ketika mau tidur biasanya baca doanya doa saja. Coba.
Pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, baca doa tidur, Bismika Allahumma amutu dan doa-doa lainnya. Jadi surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca ibu-ibu sekalian. Dia tidak hanya dibaca untuk melindungi kita pada saat kita tidur, tapi mengobati kita kalau ada fisik yang sakit. Kemudian Al-Quran menjadi obat dari sihir. Ibu-ibu, ketahuilah dalam kehidupan ini ada orang-orang yang suka, ada orang-orang yang tidak suka. Betul? Ada nggak dalam kehidupan ini semua orang cinta kita? Ada orang-orang yang dengki. Ketika dia dengki, dia bisa melakukan apapun, termasuk bekerja sama dengan para penyihir untuk mengirimkan sihir-sihir. Ada orang yang berbisnis, kemudian ada orang dengki, dikirimkan sihir-sihir. Ada kehidupan ibu yang rumah tangganya baik, ada orang tak suka dengki, dikirim sihir-sihir misalnya. Oleh karena itu baca Quran. Maryam, coba baca sama-sama ibu-ibu di sini. Kita baca surah Al-Falaq. Bisa? Surah Al-Falaq adalah surah perlindungan bagi kita. An-Nas, Al-Falaq, surah perlindungan. Nanti kita baca artinya. Silakan Maryam, kita baca surah Al-Falaq. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, Masya Allah. Surah ini surah ringan atau surah yang sering kita baca sehari-hari, tapi maknanya luar biasa ibu sekalian. Saking kadang-kadang kita lupa dengan surah ini, mau baca dulu bentar, sehingga kita abaikan. Padahal surah ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila dia gelap gulita. Biasanya kejahatan itu ada di waktu malam. Apalagi aku berlindung kepada Allah dari kejahatan para penyihir yang mengirimkan sihir-sihir. Ibu percaya bahwa sihir itu ada? Dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki. Apabila dia dengki, ada orang iri, hasad, dengki. Apa itu? Dia tidak suka melihat kita senang, dia tidak suka melihat kita bahagia, dan dia berharap kenikmatan itu lenyap daripada kita. Makanya baca surah ini dalam zikir pagi dan petang. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan surah-surah lainnya, itu membuat kita terlindung ibu-ibu sekalian. Jadi bagaimana mungkin ada seseorang yang meninggalkan Al-Quran padahal Al-Quran menjadi obat baginya, ya. Jadi yang pertama tadi kita tahu keutamaan dari bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Cara supaya kita dekat dengan Quran, kita baca, kita hafalkan, kita tadabur, kita amalkan, dan kelima kita ajarkan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Maka bapak ajarkan Quran kepada istri atau kepada anak, ibu ajarkan Quran kepada anak kita, ajarkan Quran kepada adik, dan seterusnya. Kita mengajarkan Quran semampu kita. Dengan kita mengajar Quran, ilmu bertambah, semangat untuk kita terus belajar juga semakin bertambah. Jadi jadikan dalam kehidupan kita belajar Quran, ngajar, belajar Quran, mengajar Iqra atau mengajar apapun. Apalagi ibu dan ayah, kita punya kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kedua, keutamaan bulan suci Ramadan seperti yang kita tahu, syaitan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Artinya Allah mudahkan kita untuk beramal salih di bulan Ramadan. Semua orang puasa, semua orang tarawih, semua orang tadarus. Celaka kata Rasul, orang-orang yang ketika berlalu Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sudah dikasih banyak pilihan amal saleh, sudah dikasih banyak pilihan ibadah, dan kanan kirimu semua ibadah, namun engkau masih malas juga, celaka kata Rasul. Orang-orang yang sudah dikasih kesempatan untuk diampuni dosa, namun engkau tidak mendapatkan ampunan dari Allah itu. Ketiga, Maryam baca surah Al-Qadar, ya. Ada malam yang dinamakan sebagai malam 1000 bulan. Ya Bu, kita baca sama-sama. Malam dimana kalau kita beribadah di dalamnya seperti kita beribadah 83 sampai 84 tahun. Masya Allah. Ibu-ibu umurnya sampai tidak? Ya. Wallahu alam ya. Wallahu alam. Kita tidak pernah tahu. Umatnya Rasul itu kata Rasul umurnya 60 sampai 70 tahun saja. Kurang lebih segitu. Kalau ada yang lebih daripada itu, bonus. Jadi kalau di sini ada ibu-ibu yang umurnya di atas 60-70, bonusnya sudah banyak. Dikatakan juga dalam Al-Quran umur 40 tahun, itu udah warning. Bagi kita yang umurnya sudah 40 tahun, sudah warning itu. Persiapan menuju kematian. Orang-orang Madinah sebelum umur 40 tahun sibuk dengan perkara-perkara urusan dunia, berkumpul dengan teman-teman. Tapi menjelang usia 40 tahun, mereka banyak menghabiskan waktunya untuk mempersiapkan kematiannya, mempersiapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah tidak banyak lagi. Dan insya Allah keutamaan bulan Ramadan berikutnya nanti di 10 malam terakhir akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Kalau kita beribadah di dalamnya seperti kita beribadah 83 sampai 84 tahun. Kita baca sama-sama surah Al-Qadar bersama. Tafadhali ya Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Malam itu dari ba'da maghrib sampai menjelang subuh, itu malam. Jadi kalau ditanya kapan waktu Lailatul Qadar, namanya juga Lailatul Qadar. Pasti terjadi di malam hari. Waktunya kapan? Wallahu a'lam. Hanya diinformasikan di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Dikatakan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu sekalian, apakah malam kemuliaan itu? Pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Makanya di Lailatul Qadar ini teman-teman sekalian, bagi orang-orang yang mengetahui keutamaannya, dia pasti akan sungguh-sungguh mengejar Lailatul Qadar. Rasulullah itu adalah orang yang senang beriktikaf di Lailatul Qadar. Dan setelah Rasul wafat, para istri-istri beliau beriktikaf. Apakah harus di masjid terus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah? Kalau bisa di masjid bagus. Tapi kadang-kadang kita ada bekerja, kadang-kadang kita ada mengurusi rumah. Paling tidak kita berlama-lama di masjid semampu yang kita bisa, supaya kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memotivasi kita ibu-ibu sekalian, apa sih keutamaan Lailatul Qadar itu? Yang pertama, Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Seperti tadi yang sudah kita baca, ya. Dalam surah Al-Baqarah 185 tadi juga sudah Maryam baca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Malam diturunkannya Al-Qur'an itu, ya, Lailatul Qadar teman-teman sekalian. Kedua, keutamaan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dikatakan amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Jadi malam itu kalau kita mengaji, kalau kita beristighfar, kalau kita beramal salih, amalannya lebih baik dari amalan di 1000
bulan, ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Ibu-ibu lihat surah Ad-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Di Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan, ya. Kemudian yang keempat, malaikat Jibril turun pada saat Lailatul Qadar, dan malaikat-malaikat lainnya banyak. Kalau kita bisa lihat, kita mungkin nggak bisa lihat ada space lagi. Saking banyaknya malaikat-malaikat yang turun pada Lailatul Qadar, saking banyaknya barokah keberkahan di malam itu, ibu-ibu sekalian, ya. Sekali lagi kita tahu, banyaknya malaikat yang turun berarti menandakan banyaknya keberkahan di bulan Ramadan, khususnya di Lailatul Qadar. Malaikat-malaikat itu akan turun ketika ada orang-orang yang baca Quran. Malaikat-malaikat itu akan mengitari orang-orang yang di dalamnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat itu akan meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu, karena para malaikat mengagungkan mereka. Pun sekarang di majelis ilmu, malaikat-malaikat ini menurunkan atau meletakkan sayap-sayapnya. Hanya saja kita tak bisa melihat. Makanya di majelis ilmu, di dalam tempat di mana orang-orang banyak baca Quran, banyak mengingat Allah, hati kita tenang karena banyak malaikat yang meletakkan sayap-sayapnya, teman-teman semua. Malaikat turun artinya menandakan ketentraman pun ada, ketenangan pun turun, ya. Yang kelima, keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disifati dengan salam, ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Malam itu di mana syaitan tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa mengganggu manusia, ya. Malam yang banyak orang-orang selamat dari hukuman dan siksa neraka. Malam yang penuh dengan kesejahteraan. Yang keenam, di Lailatul Qadar malam dicatatnya takdir tahunan, ya. Dalam surat Dukhan ayat 4 tadi, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, ya. Malam itu adalah dicatat takdir tahunan. Dan nomor 7, keutamaannya, kata Rasul apa? Man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan salat di Lailatul Qadar, salat tarawih, salat tahajud, salat taubat, salat-salat lainnya, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, keutamaan Ramadan adalah di mana bulan ini bulan dikabulkannya doa-doa. Maryam akan membaca surah Al-Baqarah ayat 186. Silahkan Maryam. Masya Allah, Maryam membaca surah Al-Baqarah ayat ke-186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku akan kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Itu surah Al-Baqarah ayat 186. Dari tadi kita baca Al-Baqarah 183, 184, 185, 186. Satu halaman bersamaan dengan Syahrul Ramadan. Artinya bulan suci Ramadan, bulan dikabulkannya doa.
Kata Rasul, ada doa-doa yang dikabulkan oleh Allah, yakni doa dari pemimpin yang adil, doa orang tua pada anaknya, doa orang yang safar, doa orang yang dizalimi, doa orang yang puasa sampai dia berbuka. Saya mau tanya sama Maryam, Maryam puasanya full atau tidak? Kalau Maryam berdoa, kalau boleh tahu, Maryam doanya apa sih? Kan bulan puasa ini bulan dikabulkannya doa. Apa yang Maryam sering doa? Ingin dengar kita semua. Doanya apa Maryam? Semoga Sulaiman sehat. Amin. Kemudian doanya apa lagi? Kenapa? Yang kencang sayang? Hah? Oh, Maryam mau minta sama Allah, ya Allah, supaya hafalan Al-Qur'annya mudah, gampang. Jadi Maryam minta sama Allah, selain adiknya sembuh, Maryam juga minta Allah bantu untuk menghafalkan Al-Qur'an. Kadang-kadang kita lupa, kita belajar Quran, lupa minta tolong sama Allah. Padahal Allah yang kasih kita taufik pertolongan untuk kita mudah belajar dan menghafalkan Quran. Kemudian Maryam doa apa lagi? Maryam doa semoga Maryam jadi ustadzah katanya. Kenapa Maryam mau jadi ustadzah? Biar dapat pahala. Oke. Kemudian Maryam doa apa lagi? Semoga sehat semuanya. Terus? Banyak ya doanya ya. Baik. Begitu pula dengan kita ibu-ibu sekalian. Semua dari kita punya permohonannya masing-masing, betul? Masing-masing kita diuji oleh Allah dengan ujian yang berbeda-beda. Ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan penyakit-penyakit tertentu. Ada ya Bu? Berdoa kepada Allah. Ada di antara kita yang Allah uji rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Ada ya Bu? Berdoa kepada Allah. Kadang-kadang suami atau pasangan atau anak-anak dikatakan di dalam Al-Quran, dia bisa menjadi musuh. Bukannya jadi qurrata a'yun, namun jadi orang yang menyakiti hati. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan beliau-beliau ini jadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati. Doa. Ada di antara kita yang Allah uji bangkrut usahanya atau terlilit hutang yang banyak. Betul Bu? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah uji kita sedang bermusuhan dengan orang-orang yang sebetulnya dekat hubungannya dengan kita. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mau sungguh-sungguh berdoa? Ada yang berkata, saya sudah berdoa tapi Allah tidak kabulkan doa-doa saya. Karena doa itu punya adab. Ada adab-adab dalam berdoa kalau kita mau dikabulkan doanya. Memang betul bulan Ramadan Allah kabulkan doa kita. Namun doa yang seperti apa yang dikabulkan? Yang pertama, adab dalam berdoa. Jangan pernah sekali-kali kita katakan, ya Allah saya sudah berdoa tapi engkau tidak kabulkan. Tidak boleh kita berdoa dengan kalimat begitu. Apa kata Rasul? Doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk keburukan atau bukan untuk memutus tali silaturahmi, dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud orang yang tergesa-gesa dalam berdoa? Rasul mengatakan, yakni ketika dia berdoa, dia katakan, aku sudah berdoa, namun engkau tidak kabulkan. Dialah orang yang terburu-buru dalam berdoa. Sebentar lagi Allah kabulkan doa itu, namun engkau berhenti dari doa itu. Kenapa putus asa dengan doa itu? Sementara Allah katakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka akan aku perkenankan bagimu. Jadi doa, jangan sekali-kali kita katakan engkau tidak kabulkan doa, jangan. Itu doa orang yang terburu-buru, doa orang yang tak sabar. Jadi adab berdoa adalah doa tidak terburu-buru. Doa tidak mengatakan engkau tidak kabulkan. Jangan pernah mengatakan hal demikian. Kemudian kedua, adab berdoa agar Allah kabulkan doa kita. Hadirkan hati saat berdoa. Kadang-kadang kita berdoa, doanya bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Matanya kemana-mana, hatinya tidak dihadirkan. Doa dengan khusyuk, doa dengan tetesan air matamu, doa engkau merasa perlu dengan doa itu. Maka adab doa yang kedua, menghadirkan hati ketika
Kata Rasul, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah, Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ketiga, menyanjung-nyanjung Allah dulu ketika berdoa, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, dan seterusnya. Allahu ghafurur rahim, atau yang lain-lainnya. Puji-puji Allah dengan nama-nama baik Allah. Jadi kalau mau berdoa, puji-puji Allah terlebih dahulu, ya. Kemudian yang keempat, adab berdoa, bersalawat kepada Nabi. Apa kata Rasulullah? Jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah, menyanjung Allah, lalu bersalawat kepada Nabi. Lalu mintalah doa sesuai apa yang kalian inginkan. Itu adab berdoa. Berikutnya, doa dengan tawasul. Tawasul dalam doa. Tawasul itu kita melakukan perantara-perantara. Ketika ketemu orang-orang saleh, minta doa kepadanya, perantara orang-orang saleh. Ibu-ibu punya amal-amal baik, itu pun perantara doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Ada kisah dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, di mana 3 orang, Maryam sudah tahu cerita ini juga. Mereka terjebak di dalam pintu gua. 3 orang Maryam, mereka masuk dalam gua karena pada saat itu terjadi hujan badai. Mereka beristirahat dalam gua, tiba-tiba ada batu besar menggelinding dan menutup pintu gua. Mereka dorong batu itu, aduh berat sekali. Kami juga tidak mau mati di sini. Kalau kami mati di sini, keluarga kami tidak tahu, kasihan. Maka orang-orang ini bertawasul dengan amal saleh, melakukan perantara dengan amal saleh. Ya Allah, saya orang yang berbakti pada orang tua. Kalau engkau nilai, ya Allah, baktiku ini karenamu, tolong aku ya Allah. Di saat tidak ada orang yang menolongku, maka Allah geser batu itu sedikit. Orang kedua mengatakan, ya Allah, aku mencintai orang, namun aku tak mau berzina kepadanya padahal ada kesempatan. Aku lakukan itu karenamu ya Allah. Maka Allah geser batu itu. Orang ketiga mengatakan, aku berikan hak-hak pegawai-pegawaiku ya Allah, aku berikan gaji-gaji mereka ya Allah dengan baik. Allah geser batu itu. Jadi kalau kita berbuat amal salih, itu bisa membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan banyak-banyaklah berdoa kepada Allah dengan memperhatikan adab-adabnya. Terakhir, Maryam akan baca surah yang terakhir. Bulan suci Ramadan, bulan kita juga dianjurkan untuk banyak bersedekah. Rasulullah paling banyak bersedekah di bulan Ramadan. Bahkan dikatakan dermawannya Rasulullah lebih cepat daripada angin yang berhembus. Kenapa? Masih banyak orang yang kikir, pelit ketika diminta bersedekah. Untuk beli barang-barang mewah, barang-barang mahal, bisa. Giliran sedekah mengeluarkan uang merah, masih mikir-mikir dulu. Aduh, sayang nih, ya. Giliran beli barang-barang mahal bisa, giliran sedekah berpikir 1000 kali. Padahal sedekah itulah yang akan membantumu di hari akhir. Dan orang yang sedekah, tidak ada ceritanya orang sedekah jatuh miskin, tidak mungkin. Allah berjanji dalam surah Al-Baqarah ayat ke-261. Allah berfirman, Masya Allah, seharusnya ayat ini memotivasi kita untuk bulan suci Ramadan. Tidak hanya tarawih, tidak hanya puasa, tidak hanya baca Quran, tapi juga banyak bersedekah. Maryam membacakan surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah
seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah lipat gandakan bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat, apalagi di bulan suci Ramadan. Barang siapa yang memberi makan orang buka puasa, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Cari kesempatan untuk kita bisa bersedekah, teman-teman sekalian. Orang-orang yang sedekah bukan orang-orang yang mampu, namun orang-orang yang mau. Betapa banyak orang kaya raya, orang mampu tapi pelitnya minta ampun. Tapi betapa banyak orang-orang yang biasa-biasa saja, tapi dia bersedekah luar biasa. Berinfaklah, Allah akan berinfak kepadamu. Maka jadikan momentum Ramadan ini untuk jalan kita berburu syurga, mencapai derajat takwa, meraih hari kemenangan dengan menjadi orang yang sungguh-sungguh mengamalkan semua ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, sudah selesai ceramah saya pada hari ini. Saya masih ada di Palembang sampai besok, ibu-ibu sekalian, ya. Dan izinkan pada hari ini kita bersama-sama melihat sebuah video di mana anak-anak kita di Indonesia ini ada 250 sampai 270 juta jiwa. Banyak anak-anak kita di pelosok-pelosok, gak punya orang tua, yatim, piatu, mu'allaf, du'afa. Siapa yang bisa tolong mereka? Kita menolong mereka yang sesungguhnya mereka akan tolong kita. Kita mungkin gak punya waktu untuk hafal Quran, atau mungkin belum bisa hafal Quran, namun dengan sedekah yang kita berikan untuk para penghafal Quran, mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang juga berjuang dengan Quran. Kita lihat video ini bersama-sama sambil berdoa agar Allah jadikan anak keturunan kita penghafal Al-Quran. Silakan.